Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi 5 kingdom terdiri dari Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai 4 kingdom, maka pada pembelajaran kali ini kita akan bahas Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Animalia, yang pertama, makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, memerlukan oksigen. Ketiga, memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. 4. Bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. 5. Reproduksi secara seksual. Ada beberapa filum menggunakan reproduksi aseksual. Yang keenam, bentuk dewasanya selalu diploid. Kingdom Animalia meliputi berbagai jenis hewan yang mempunyai ciri, bentuk, ukuran, dan struktur tubuh yang sangat beragam. Hewan mempunyai kemampuan untuk bergerak aktif, mencari makan, menghindari predator, atau untuk berkembang biak. Dengan kemampuan ini, hewan dapat beradaptasi hampir di semua tempat di bumi. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Pertama, kita bahas terlebih dahulu invertebrata, terdiri dari 8 filum. Pertama, Porifera atau hewan berpori-pori. Kedua, Coelenterata hewan berongga. Platyhelminthes cacing pipih. Nematelminthes cacing gilik. Annelida cacing gelang. Moluska hewan lunak. Arthropoda hewan berbuku-buku. Echinodermata hewan berkulit duri. Pembahasan kita yang pertama adalah Porifera atau hewan berpori-pori. Memiliki tubuh terdiri dari 2 lapis, memiliki rongga tubuh, lubang masuk air, dan juga memiliki saluran keluar air. Porifera hidup di laut, bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas, gemulae, dan regenerasi. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan pembentukan gamet. Contohnya adalah karang gelas dan karang lubang. Pada sebelah kanan, gambar merupakan contoh gambar dari hewan berpori-pori. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Filum Coelenterata ini memiliki tubuh yang tersusun atas 2 lapis sel atau diploblastik, berbentuk polip atau medusa dengan tentakel berpenyengat, memiliki rongga pencernaan, sistem saraf sederhana, dan tidak memiliki sistem ekskresi. Habitat Coelenterata ini sebagian besar di laut dan beberapa di air tawar. Reproduksinya dilakukan secara aseksual dengan pembentukan tunas oleh polip, dan reproduksi secara seksual dilakukan dengan pembentukan gamet oleh medusa. Coelenterata diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu hydrozoa, anthozoa, dan scyphozoa. Kemudian ada Platyhelminthes atau cacing pipih, bersifat parasit dan ada yang hidup di perairan, memiliki bentuk yang pipih dan tidak memiliki rongga pada tubuhnya. Saluran pencernaannya belum sempurna, hanya ada mulut tanpa anus dan ususnya bercabang. Bergerak menggunakan silia. Setelah dewasa, barulah bergerak dengan otot perut. Platyhelminthes memiliki sifat hermafrodit. Reproduksi seksual dilakukan secara silang atau sendiri. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi yang diikuti regenerasi. Platyhelminthes diklasifikasikan menjadi Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda.
Selanjutnya, Nemathelminthes atau cacing gilik. Memiliki tubuh yang simetri bilateral, berbentuk bulat panjang. Pencernaannya sudah lengkap, tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Hidup bebas atau parasit. Ada yang hidup di tanah basah, di dasar perairan tawar atau di laut bebas. Bersifat parasitik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya adalah cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Selanjutnya, Annelida atau cacing gelang. Memiliki tubuh yang simetri, bilateral, dan bersegmen. Memiliki otot, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, sistem saraf, serta memiliki sistem ekskresi. Tidak memiliki sistem respirasi, bersifat hermafrodit, dan hidup bebas di dasar laut, di perairan tawar, tanah, dan tempat yang lembab. Annelida bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Annelida dibedakan atas 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Selanjutnya, moluska atau hewan lunak. Moluska merupakan hewan tripoblastik selomata dengan simetri bilateral, memiliki tubuh yang lunak, hidup bebas di laut, air tawar, maupun darat. Tubuhnya terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel, bercangkang, serta memiliki sistem pencernaan yang lengkap, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Respirasinya dengan menggunakan insang atau rongga mantel. Bereproduksi secara seksual, secara internal ataupun eksternal, dan bersifat dioeceous atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Gastropoda, Pelecypoda, dan Cephalopoda. Selanjutnya, Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Memiliki kaki dan tubuh beruas, hidup di berbagai habitat secara bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Tubuhnya terdiri dari caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Jumlah anggota tubuh beragam. Sistem indranya berkembang biak. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Bersifat dioeceous, dan arthropoda ini dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Arachnoidea, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Arthropoda melakukan respirasi menggunakan insang, trakea, atau paru-paru yang berbuku. Kemudian, yang terakhir ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Memiliki permukaan tubuh yang berduri, hidup bebas di dasar laut, durinya ada yang tumpul ataupun runcing. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap, tidak memiliki sistem ekskresi, dan melakukan respirasi atau pernafasan menggunakan insang. Sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuhnya. Echinodermata ini dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Crinoidea. Berikut merupakan beberapa contoh dari kingdom Animalia. Yang pertama ada gambar cacing pipih, yang kedua hewan berpori, yang ketiga merupakan contoh dari hewan berongga, yang keempat adalah cacing gelang, kemudian yang kelima ada hewan lunak, yaitu merupakan siput, kemudian hewan berbuku-buku yaitu kaki seribu, lalu hewan berkulit duri contohnya adalah landak. Setelah kita membahas tentang invertebrata, kita akan membahas mengenai vertebrata yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu Pisces atau ikan, amfibia, reptilia, mamalia, aves, atau burung. Yang pertama kita bahas mengenai Pisces atau ikan. Pisces merupakan kelompok vertebrata yang bersifat ovipar. Fertilisasinya terjadi secara eksternal dan internal.
Alat geraknya berupa sirip, memiliki permukaan tubuh yang ditutupi oleh kulit bersisik yang licin. Pisces dibedakan berdasarkan 3 kelas, yaitu kelas Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes. Yang kedua, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dikenal hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang selalu basah dan tidak bersisik. Sebagian besar amfibi mengalami metamorfosis. Fase larva bernapas dengan insang dan hidup di air. Setelah dewasa, bernapas dengan paru-paru dan kulit, dan hidup di darat. Fertilisasi amfibi terjadi secara eksternal dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Amfibi diklasifikasikan menjadi 3 ordo, yaitu Caudata, Anura, dan Apoda. Selanjutnya, reptilia. Hidup di darat, merupakan hewan berdarah dingin, kulit tubuhnya kering, bersisik, terbuat dari zat tanduk, tidak berlendir, dan sedikit mengandung kelenjar. Mengalami pergantian kulit, bernapas dengan paru-paru. Reptilia diklasifikasikan menjadi 4 ordo, yaitu Squamata, Selonia, Crocodilia, dan Rhynchocephalia. Adapun contoh dari Squamata adalah kadal. Kemudian Opidia itu merupakan bangsa ular atau tidak mempunyai tungkai dan antara rahang atas dan rahang bawah tidak mempunyai sendi. Contohnya piton. Lalu Selonia adalah bangsa kura-kura dan penyu. Tubuhnya dilindungi oleh carapax di bagian atas dan plastron di bagian bawah. Tidak mempunyai gigi serta rahangnya dilapisi zat tanduk. Contohnya adalah penyu hijau. Crocodilia adalah bangsa buaya. Mempunyai kulit tebal, rahang kuat pada lubang hidung dan telinga terdapat klep yang dapat menutup ketika berada di dalam air. Contohnya adalah buaya muara. Kemudian adalah Rhynchocephalia merupakan ordo yang paling primitif. Contohnya adalah tuatara. Berikut merupakan contoh gambar dari reptilia. Ini merupakan komodo. Adalah salah satu hewan yang termasuk ke dalam jenis reptilia. Kemudian Aves atau burung. Bersifat ovipar, perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Memiliki alat gerak berupa sayap, memiliki sepasang kaki, permukaan tubuh ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi bulu. Dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain ordo Cichoniformes, contohnya adalah flamingo, kemudian Galliformes, contohnya merak, Strutioformes, misalnya adalah burung hantu, burung unta, kemudian Rheaformes, contohnya burung rea, Casuariformes, contohnya kasuari. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia umumnya hidup di daratan, tetapi ada juga yang di air seperti ikan paus dan lumba-lumba, termasuk jenis hewan yang berdarah panas. Pada kulitnya terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Otaknya berkembang biak dengan baik, bernapas dengan paru-paru. Terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Macam-macam dari ordo mamalia ini adalah Monotremata atau mamalia berparuh, misalnya platypus. Karnivora atau mamalia pemakan daging, misalnya adalah kucing. Rodentia, mamalia pengerat, contohnya adalah tikus mencit. Cetacea atau mamalia air, misalnya paus. Chiroptera atau mamalia bersayap, contohnya adalah kelelawar. Marsupialia, contohnya mamalia berkantung, misalnya kanguru. Proboscidea atau mamalia berprobosis, misalnya gajah. Primata, misalnya bekantan. Terima kasih, itu tadi pembelajaran kita mengenai Kingdom Animalia. Jangan lupa di subscribe, like, dan share channel YouTube ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.